Sobat BTB, selamat datang di Podcast UBI, Ulas Bendungan Indonesia. Bersama saya, Diah Putri, dan Balai Teknik Bendungan akan membahas hal-hal menarik khususnya seputar bendungan di Indonesia. Tapi khusus hari ini, kita tidak akan membahas mengenai bendungan, tapi tentunya tetap berkaitan dengan Balai Teknik Bendungan. Hari ini kita akan membahas mengenai rekrutmen P3K. Tapi apa sih P3K itu? Tentunya tidak berhubungan dengan kotak obat ya. Nah, sebelum itu di sini dia sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Di sini ada Mas Wawan dan Mbak Nisa. Boleh menyapa Sobat BTB terlebih dahulu? Halo Sobat BTB. Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu mungkin Mas, Mbak? Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan. Saya P3K Angkatan 2023, bergabung di BTB di Seksi Pemantauan Bendungan. Oke, Nisa. Halo, perkenalkan nama saya Kofifa Endar Melanisa. Di sini saya angkatan P3K 2023 sebagai staf kajian bendungan. Oke, kalau begitu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai rekrutmen P3K nih. Oke, P3K sendiri sebelumnya kita harus tahu tentang definisinya terlebih dahulu ya, Mas, Mbak. Karena banyak orang yang mengira P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Pastinya bukan itu dong. Oke. Nah, pertanyaan pertama, definisi P3K sendiri itu apa sih, Mas Wawan? P3K itu adalah ASN ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi P3K itu bekerja dengan kontrak selama 5 tahun ke depan gitu. Jadi contohnya kalau misalnya saya di sini di BTB 5 tahun ke depan, saya akan bergabung di BTB di Seksi Pemantauan Bendungan. Dan itu akan mungkin ada perubahan di peraturan, baru kita mengikuti peraturan yang berlaku selanjutnya. Oke, jadi kepanjangan dari P3K sendiri tadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, jadi bukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke. Kemudian perbedaan secara definisi dengan PNS sendiri apa sih, Mbak? Sesuai yang Mas Wawan sudah sebutkan tadi, kalau P3K kan ada masa kontrak selama 5 tahun. Sedangkan kan kalau CPNS itu masa kerjanya langsung sampai usia pensiun yang berlaku. Nah, dari segi hak dan kewajiban sendiri kan pastinya juga berbeda. Kalau P3K kan misal kita apply sebagai ahli pertama, maka kita tidak ada jenjang karir, maka selamanya jenjang kita sebagai ahli pertama. Nah untuk pendaftaran sendiri P3K tidak ada batas usia maksimal. Kalau CPNS syarat maksimalnya umur 35 tahun. Baik. Lalu untuk selanjutnya yaitu kalau P3K tidak ada mutasi atau pemindahan kerja. Kalau CPNS bisa saja ada waktu berdekatan dipindah ke provinsi mana, baru kerja di divisi apa sudah dipindah lagi gitu. Jadi ada mutasi gitu kalau di PNS, sedangkan di P3K lebih di sesuai SK pertama. Oke, berarti secara jabatan, kemudian secara kontraknya ya perbedaannya. Iya, nah, kalau begitu untuk pertanyaan selanjutnya, untuk alur pendaftaran P3K sendiri seperti apa, Mas? Pendaftaran P3K itu bisa diakses lewat situs SSCASN ya, itu di website punyanya BKN. Nanti di situ kita membuat akun. Nah, dibuat akun di situ nanti akan ada informasi-formasi. Nah, formasi apa aja yang sesuai dengan background dan keahlian kita selama kita bekerja sebagai honorer. Jadi setelah kita buat akun, lalu kita isi biodata kita tentang persyaratan membuat akun tadi. Nah, habis itu udah selesai, baru kita masuk ke tahap seleksi administrasi. Oke. Untuk pendaftarannya sendiri sudah secara online ya? Iya, semuanya secara online. Oke, berarti tidak perlu datang ke kantor pos untuk ngirim surat lamaran segala macam ya? Udah enggak. Sekarang udah semuanya udah digital ya. Gratis ya, tidak dipungut biaya. Oke. Tadi ada website untuk mengakses informasi mengenai rekrutmen P3K ini ya. Itu website, informasi selain dari website itu dari mana? Dan website itu tadi hanya website SSCASN doang atau gimana, Mbak? Nah, jadi website SSCASN ini sumber utama kita untuk mengupload
pendaftaran dan menggali informasi terupdate ada info terbaru atau tidak dari BKN. Sedangkan untuk info lain kita bisa akses dari Instagram BKO, BKN, serta instansi formasi yang kita pilih. Sesuai misal kayak Mas Wawan dan saya memilih formasi PUPR, jadi kita tetap memantau dari media sosial PUPR. Oke, kalau begitu. Untuk tentunya saat rekrutmen P3K ini bakal banyak informasi dari sosial media perbalai ataupun per direktorat dan kementerian lain-lainnya ya, Mas. Iya, jadi itu SSCASN itu nggak hanya PUPR aja. Iya. Jadi dari seluruh kementerian, baik itu kementerian Kemendikbud, Ristek, atau Kementerian Agama dan lain sebagainya, itu semua sudah masuk dalam SSCASN. Nanti di situ akan ada pilihan kita mau masuk kementerian apa, formasi apa, direktorat apa yang mau kita masuk, terus sampai ke balainya apa. Sebenarnya Sudah lengkap banget sudah ya. lengkap banget, kita Jadi, cuma tinggal lihat formasi aja. Semua sudah terintegrasi secara baik dari web SSCASN. Dan tentunya mungkin sekarang lebih gampang juga diakses dari sosial media perbalai atau per kementerian ya, Iya, Mas. betul. Dan kalau misalnya ada info masuk juga, nanti di situ akan ada notis di akun kita, akan ada notis ada kotak masuk, di situ akan ada notis Oh, oke. formasi apa yang kayak gitu. Baik. Nah, kalau begitu syarat daftar P3K sendiri apa sih? Pertamanya pastinya WNI ya, warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini P3K berarti kan umurnya itu dari 20 sampai 57, yang di saat saya waktu itu 2023 ya. Mungkin kalau ada peraturan baru sampai 60 gitu, 60 tahun. Selanjutnya itu berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana tentunya. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan sebagai ASN gitu. Mungkin sebagai honorer dia pernah mengundurkan diri kayak gitu. Nah, itu tidak bisa. Terus tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Contohnya dia masuk partai politik A, B, C gitu. Nah, itu nggak bisa. Selanjutnya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan sesuai formasi tentunya. Karena P3K itu dari honorer, dia harus memiliki pengalaman dan masa kerja di bidangnya. Terus memiliki kompetensi keahlian jabatan yang dia lamar tentunya. Selanjutnya harus memiliki kemampuan menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian bahasa. Selanjutnya sehat rohani dan jasmani, tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran seleksi pada tahun sebelumnya gitu. Mungkin yang tahun 2021, 2022 dia pernah melakukan pelanggaran, nah itu nggak bisa. Terus bersedia untuk membatalkan perjanjian kerja kontrak dengan instansi pemerintah yang sekarang dia bekerja atau di swasta buat yang umum. Bersedia ditempatkan di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Bebas dari penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan informasi komunikasi. Oke, tadi kan kita udah membahas syaratnya apa aja dan itu udah banyak juga ya. Nah, terus apa sih kira-kira yang harus disiapkan? Secara general kita harus menyiapkan beberapa dokumen seperti kartu keluarga, KTP, lalu ijazah terakhir ya sesuai yang formasi yang dipilih ya. Kalau misal kita ahli pertama ya S1, terus transkrip nilai juga, pas foto dengan foto formal, lalu selfie sudah dibutuhkan dan dokumen lain sesuai formasi yang dilamar. Oke, Nah, ini kayak misalnya yang dokumen yang dilamar itu dokumen tambahan, kayak misalnya surat lamaran, terus surat pernyataan, terus surat kalau misalnya kita bekerja di situ sudah berapa lama, terus kita SK kita nanti dikumpul dan diupload kayak gitu sih. Lebih data-datanya itu, terus sama kesiapan kita ditempatkan di Indonesia, di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, itu mungkin dari saat pendaftaran sudah harus disiapkan ya tentunya, biar nggak mendadak gitu kan. Nah, terus untuk tes P3K ini sendiri ada apa aja sih? Jadi dibagi menjadi 2 tahap. Pertama yaitu tes administrasi. Nah, setelah lolos tes administrasi, lalu kita melakukan tes uji kompetensi seleksi. Nah, dari seleksi kompetensi sendiri itu ada teknis, manajerial, kultural, dan wawancara.
Oke. Sebenarnya untuk rekrutmennya untuk tesnya cukup sederhana ya. Iya, jadi cuma tes administrasi dan tes seleksi kompetensi dan wawancara. Jadi kayak cuma 2 tahapan. Beda kan dengan CPNS yang banyak tahapannya gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya bedanya dengan tes CPNS sendiri apa nih, Mas? Oh iya, tadi kan udah dijelaskan kan ada tes kompetensi. Pertama administrasi, terus kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan CPNS juga ada tes karakteristik pribadi, yang terus ada karakteristik kebangsaan dia, terus sama tes integrasi umum, pengetahuan dia, intelijensi umum, sama seleksi kompetensi kebidangan dia, dan ada tes bahasa Inggris juga gitu. Oke. Ya, sedangkan kalau kita kan cuma ada berapa tadi, 4 ya, 4. Cuma ada 4 seleksi itu aja. Yang dilakukan dalam sekali waktu. Iya, paling kita administrasi yang tadi itu kita dilihat dari surat lamaran kita, terus surat SK-SK kita yang lama dikumpulin, yang tadi saya bilang itu tahapan administrasi. Nah, selanjutnya ya tahapan kedua ya tahapan tes. Oke, kalau gitu. Tadi kan sudah ada bedanya CPNS dan P3K ya secara tesnya. Nah, kalau dilihat kan sebenarnya tes P3K ini lebih simpel dan mungkin banyak yang kira lebih mudah ya. Tapi secara syarat P3K ini kan harus sudah berpengalaman kerja ya. Iya, betul. Betul. Sedangkan kalau untuk CPNS gimana nih, Mas Nah, Mbak? Jadi CPNS bisa aja kayak fresh graduate langsung ngelamar. Nah, sedangkan kalau P3K ada minimal pengalaman. Kalau contohnya saya nih ahli pertama, berarti minimal untuk formasi umum minimal 2 tahun berpengalaman di bidang kerja yang sesuai dengan saya lamar. Sedangkan Mas Nolan kalau misalnya di khusus itu lebih lama ya, bisa sampai 3 sampai 4 tahun, 5 tahun atau lebih gitu. Itu masuk ke kategori khusus. Nah, tapi apa harus bekerja sebelumnya juga di balai yang kementeriannya akan kita pilih atau bisa dari swasta juga? kalau dari saya sendiri sih pindah-pindah sih. Jadi tergantung, pokoknya dikumulatifkan 2 tahun berpengalaman dimanapun asal pekerjaannya job desk-nya sesuai dengan yang dilamar dan masih berkesinambungan. Oke. Kalau di khusus itu dia harus di bidang itu selama dia 3-4 tahun, misal persyaratan di situ minimal 5 tahun misalnya atau 4 tahun, itu wajib di tempat bidang kita gitu. Nggak bisa pindah-pindah atau keluar atau dari kita pindah ke konsultan atau ke swasta gitu, nggak bisa. Jadi kalau khusus itu memang honorer yang terdata di BKN, kayak di PUPR itu ada namanya NRP atau THK2, nah kayak gitu. Yang Oke. waktu kerjanya itu lebih dari banyak yang dari 5 tahun gitu, di atas 5 tahun tuh banyak banget. Oke, sudah senior ya Sudah intinya. senior, iya. Kalau misalnya yang umum ini mungkin masih newbie ya. Ya bisa dibilang gitu ya. Nah, Oke. untuk di khusus itu THK2 itu dia diprioritaskan. Jadi meskipun kita nilainya di bawah standar ketentuan lulus, dia tetap diprioritaskan, dia akan masuk lebih dulu. Jadi yang peringkat pertama sekalipun dia ada di bawahnya gitu. Oke. Contoh misalnya butuhnya 3 formasi, terus di situ ada THK2, dia jadi posisi paling pertama. Nanti yang posisi ranking pertama jadi nomor 2, dan nomor 2 jadi nomor 3. Karena udah ada masa baktinya ya, Iya, dilihat dari masa bakti beliau yang sudah cukup lama gitu, udah senior. Jadi kita memang ketentuannya seperti itu. Oke. Nah, terus kan tadi kita udah membahas mengenai syarat, alur, kemudian juga apa yang harus dipersiapkan. Nah, kita akan bahas mengenai berapa lama sih rekrutmen ini? Kalau dari pembukaan sendiri itu kemarin bukanya di 20 September 2023. Lalu pengumuman kelulusannya sendiri dari tahap administrasi itu jeda 1 bulan dan berlaku selanjutnya kayak jadi kayak pengumuman tes untuk seleksi berikutnya juga 1 bulan gitu. Oke, berarti sampai lolos itu waktu itu bulan apa, Mbak? Di Desember akhir. Desember. Jadi kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya. Iya. Ya. Cukup lama ya sebenarnya. Sebenarnya cukup lama.
untuk kalau kita bahas mengenai rekrutmen di tempat lain atau mungkin di swasta seperti itu. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai hal-hal yang kita butuhkan ya mengenai P3K. Nah, sekarang yang paling penting nih, ada nggak sih tips and trick dari Mas dan Mbak agar lulus P3K? Karena kan Mas dan Mbak baru banget nih ya lulus dan masih fresh gitu. Atau kita boleh bahas dari personal background-nya dulu nih. Oh iya, saya dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya. Saya bekerja sebagai honorer di Cilcis sekitar 4 tahun lebih. Gitu, 4 tahun. Oke, jadi mulainya dari 2020 ya? 2019. 2019. 2019 akhir, lalu bergabung di BTB 2024. 2024. Oke, kalau Mbak Nisa? Kalau saya sendiri sebelumnya di Direktorat Kepatuhan Intern selama 6 bulan baru. Oke, hebat banget ya 6 bulan udah langsung keterima Iya. P3K. Tapi Mas Wawan juga udah senior kan. Nah, apa sih Mas Mbak tips and triknya? Secara kan Mas dan Mbak juga beda ya P3K-nya jalurnya. Untuk jalur umum dan jalur khususnya. Betul. Mungkin ada perbedaan tips and trick itu? Sebenarnya secara garis besar kalau dilihat dari seleksinya kita sama ya Mbak ya? Sama sih. Iya. Cuma mungkin lebih filter di proses kelulusan yang banyak tuh dari segi administrasi. Jadi banyak orang yang nggak sadar kadang apply apa tapi yang di kayak surat keterangan kerjanya tuh tidak sesuai dengan formasi yang di apply. Gitu. Terus background pendidikan juga penting Mbak, karena sedangkan yang dibutuhkan itu keteknikan misal, sedangkan background pendidikan kita itu keuangan misal, nah itu juga nggak bisa lolos ya Mbak, gitu. Karena saya ada beberapa kerabat yang seperti kasusnya seperti itu gitu, padahal dia teknisnya sangat mumpuni ya, tapi karena background pendidikan dia yang mungkin salah di pemilihan formasinya, jadi kerabat saya itu nggak lulus gitu. Jadi penting banget buat kita pelajarin formasinya. Oke, jadi walaupun misalnya saya udah kerja di BTB 4 tahun ya, terus saya sebagai sarjana sastra pilih yang P3K untuk kajian gitu, yang sarjana teknik, udah pasti nggak mungkin keterima kan kalau gitu. Secara dari awal pasti udah ke filter nggak lolos. Dari administrasinya aja udah pasti langsung nggak lolos. Contohnya kalau misalnya sastra itu kita lihat misalnya kearsipan atau apa, nah nanti di situ dia ada di formasi itu ada syarat pendidikan ya, S1 apa misalnya teknik pengairan atau S1 teknik sipil kayak gitu nanti di situ ada. Jadi lebih baik walaupun kita tahu bidangnya, tapi lebih baik kita pilih yang sesuai dengan jurusan kita sendiri aja gitu. Nah, terus ada nggak sih hal yang bisa nambah poin kita gitu? Ada. Itu SKA. Oke, SKA ini apa nih Mbak? Surat keahlian. Okay. Ya, sertifikat keahlian dia. Jadi SKA itu bisa menambahkan poin ya Mbak. Poin sebesar 67 kan lumayan kan. Iya, 67 poin. Jadi kalau misalnya kita dapatnya cuma 100 poin gitu, ditambahin sama itu lumayan kan, bisa mendongkrak nilai peringkat kita gitu. Karena P3K itu dilihatnya dari perankingan. Gitu. Jadi ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga kayak gitu. Kalau misalnya formasinya butuh satu formasi, tapi kita meskipun kita lulus standar kelulusan misalnya 230 gitu atau 150, tapi di atas kita masih ada yang lebih bagus, ya dia yang terpilih. Ini yang diambil yang ranking pertama. Ranking yang pertama, kecuali ada THK 2 ya, yang tadi yang dia diprioritaskan, otomatis THK 2 itu yang masuk. Oke. Nah terus ada tips and tricks lain nggak? Misalnya kayak ada nih pelajaran yang harus kita pelajari gitu sebelum emang dari saat pendaftarannya gitu dari awal, atau kayak ada ikut bimbel kah atau segala macam gitu. Kalau lihat dari CPNS kan banyak ya yang sampai jual buku CPNS gitu. Gimana nih Mbak? Kalau saya sih ini sih lebih ikut group discussion kayak di Telegram itu. Jadi kayak kita berbagi soal-soal latihan
kayak kuis-kuis, kayak kita nge-review ulang soal tahun lalu, terus soal kuliah-kuliah yang tentang SDA terkait yang kita apply sesuai kayak gitu. Kayak ntar kayak ada discussion kayak yang dulu yang salah jawab itu karena apa, yang benar apa gitu. Oke. Jadi kayak kita lebih ke mereview ulang sih. Oke, kalau Mas sendiri gimana Mas? Kalau saya pertama saya pelajarin dulu formasinya ya. Karena tips aja buat teman-teman untuk memilih formasi, pilih formasi yang paling banyak menerima. Contohnya lebih dari 10 gitu. Terus atau tempat yang kira-kira sepi peminatnya di mana, di balai mana mungkin. Itu tips yang kedua. Karena kan semakin banyak peluang kita makin bisa kita lolos gitu. Kalau misalnya jangan berpaku sama kita harus di balai itu gitu. Contoh kayak misalnya saya di balai Cilcis gitu. Saya berpakunya pengennya di Cilcis gitu. Sedangkan di Cilcis juga orang-orang tekniknya tuh mumpuni semua. Pasti kan kita bisa menilai diri kita dong. Kita mampu nggak buat bersaing sama mereka gitu. Jadi jangan berpaku sama satu tempat itu gitu. Itu sih tips saya yang kedua. Terus ya tadi sama masuk ke forum ya, masuk ke forum diskusi kayak gitu, karena di forum-forum diskusi itu kita bisa belajar bareng, kita nanya-nanya, bertanya jawabannya apa. Terus ada mungkin di forum itu ada yang tahun sebelumnya itu pernah ikut P3K tapi nggak lolos gitu kan, jadi kita tahu, kita bisa sharing ilmu kan, kayak gitu sih, lebih kayak gitu ya Mbak. Oke. Nah, jadi sebenarnya secara yang tadi sederhananya dari Mas Wawan itu sebenarnya lebih baik walaupun kita udah nyaman, misalnya saya di Balai Teknik Bendungan gitu ya. Tapi presentasi saya untuk keterima di sini kan kecil ya, misalnya gitu. Kayaknya enggak deh, kayaknya Mbak berpotensi besar. Aduh, boleh. Bapak Ibu boleh terima saya. Nah, tapi kalau misalnya ada balai lain atau mungkin kementerian lain yang kayak lebih bisa gitu kan, untuk dari jurusan saya sendiri gitu ya. Bisa. Gitu lebih kayak, baik keluar dari zona nyaman kita ya Mas, daripada kita harus kekeh gitu di satu balai itu aja. Ya itu tadi saya bilang, pelajarin formasinya. Kalau orang umum di situ bukannya persyaratannya umum gitu. Berarti kan orang dari luar BTB atau dari luar kementerian dengan background sastra misalnya semua, berarti bisa masuk dong. Nah itu. Tapi kalau misalnya khusus, kita lihat nanti khusus itu kita diminta SK-nya, mana SK, nanti diupload gitu. SK-nya diupload kan kelihatan, oh ini khusus gitu kan. Kalau misalnya umum ya misalnya dari BUMN mau gabung atau dari konsultan mau gabung karena bersinggungan pengalaman kerjanya dengan apa yang dibutuhkan oleh PUPR, itu bisa jadi saingan kita. Oke. Kalau gitu boleh nggak nih dia tanya tentang background kuliahnya sendiri nih? Mas dari teknik apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Kalau Mbak teknik pengairan. Oke. Dari materi kuliah ada nggak sih salah satu pertanyaannya, maksudnya yang tesnya itu masuk gitu? Iya, pasti masuk. Banyak. Semuanya. Karena itu bidang pengairan ya, apalagi di Bendungan juga ada pelajaran kuliahnya khusus tuh Bendungan, kayak misalnya hidrolika, hidrologi, geologi, instrumen, semuanya itu ada masuk. Pernah kita pelajarin di bangku perkuliahan. Oke, berarti berguna banget ya. Jadi nggak sia-sia kuliah teknik 4 tahun atau lebih ya, yang solidaritasnya tinggi juga itu luar biasa. Iya, alhamdulillah sih nyambung ya. Iya. Jadi kita mengerjakan itu ada bayangan dulu kita pas kuliah. Iya. Jadi kayak kuliah lagi part 2 gitu ya mungkin di sini. Mungkin lebih memahirkan kali ya. Iya. Oh ya dulu ini nilainya cuma B nih gitu kan. Sekarang bisa jadi A mungkin ya. Bisa jadi dosen bahkan mungkin. Ya, amin. Oke. Nah, kalau gitu kita sudah bahas mengenai P3K secara umum dan secara khususnya juga ya. Sekarang di sini dia akan mengajak Mas Wawan dan Mbak Nisa untuk main games nih. Sini dia sudah ada 2 pilihan, tapi tentunya di sini pilihan tidak ada yang benar atau salah ya. Ini kayak pure pilihan personal Mas Wawan dan Mbak Nisa gitu. Gimana? Sudah siap? Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama.
pilih menjadi PNS atau P3K? Mana nih? P3K. Mbak Nini? Barang apa dulu? Oh, boleh satu-satu. Mbak Nisa di pilih apa? Depend sih. Kalau mau jadi wanita karir mending PNS. Oke. Kalau jadi IRT mending P3K karena kan ada masa kontrak ya. Ya. Oke, jadi pertimbangannya karena melihat ke depan ya, saat udah berumah tangga mungkin P3K ini lebih dipilih gitu ya. Benar. Oke, kalau Mas? Kalau saya P3K juga, karena P3K bisa jadi PNS. Oke. Gimana tuh Mas? Harus P3K bisa jadi PNS langsung daftar aja kah saat ada jadi CPNS atau dia harus mengundurkan diri dulu? Kalau untuk peraturan yang sekarang masih mengundurkan diri dulu ya. Oke. Tapi nggak tahu kita peraturan ke depan seperti apa, ya kita lihat aja nanti. Kemungkinan P3K itu masih bisa jadi PNS, sedangkan kalau PNS, kalau misal usianya di atas 35 yang tadi sudah dijelaskan, itu kan udah nggak bisa lagi. Iya. Kayak gitu. Jadi P3K ini sebenarnya lebih memberikan wadah juga untuk beliau-beliau yang masih mau bekerja juga ya. Iya. Oke. Selanjutnya, pilih nikah atau kejar karir terlebih dahulu? Kalau untuk sekarang mungkin kejar karir dulu kali ya. Oke. Kalau nikah, let's see. Karena masih muda juga dan umurnya masih produktif banget ya Mbak. Mungkin Mbak milih makanya kejar karir terlebih dahulu. Kalau Mas gimana nih Mas? Sama sih kejar karir dulu. Oke. Gitu. Kenapa nih Mas? Ya kalau udah ada uang, nikah bisa terlaksana dengan mudah. Iya. Jadi kita mengejar karir untuk menikah. Oke. Betul. Bisa. Oke, selanjutnya. Lanjut S2 atau kerja dulu nih? Mungkin kerja dulu kali ya. Jadi kayak mau matangin dulu job desk yang di sini, baru kalau udah settle mungkin kepikiran buat lanjut S2. Oke, kalau Mas Wawan? Sama sih kerja dulu. Jadi mungkin kayak biar bisa lihat untuk selanjutnya kita mau mendalami apa nih dari yang bisa bantu untuk kerjaan juga ya. Iya. Karena kan kalau kita kerja dulu kita tahu nih kita tuh berkecimpung di bidang apa gitu. Bisa jadi nanti kalau misalnya S2 dulu ternyata beda sama background kita, pekerjaan kita di saat ini gitu. Nggak saling bersinggungan. Sedangkan kalau kerja dulu kita di bidang SDA misalnya di air, ya berarti kita ambillah S2-nya tentang pengairan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mending ditempatkan di daerah atau di pusat? Karena udah pernah coba di daerah atau pusat, kayaknya aku lebih bisa hidup di pusat deh. Oke. Itu berarti di hitungannya di mana, Mbak? Di kementeriannya langsung? Iya, bisa. Atau mungkin di daerah masih yang kota gitu ya. Oke. Kalau Mas Wawan gimana? Ya kalau saya juga karena selama bekerja saya di Kementerian PUPR itu di bagian pusat, di kementeriannya langsung di PUPR, saya pilih di pusat. Oke, karena lebih karena udah berpengalamannya di situ juga ya. Iya, karena ya lingkup kerja kita pusat gitu. Jadi sesuai pengalaman kerja kita di pusat. Kan kalau misalnya di daerah berarti kan berbeda lagi nanti. Jadi fokus ngurus di wilayah tersebut Iya doang. gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Lebih pilih merantau atau menetap? Karena sebenarnya di P3K ini ada ketentuan mau ditempatkan di seluruh Indonesia gitu. Gimana? Ini lebih ke pasrah sih itu tergantung peraturan ke depan. Tapi untuk saat ini sebenarnya Mbak Nisa sendiri udah merantau ya Mbak? Iya. Oke, kalau Mas Wawan? Kalau saya menetap. Oke, pas banget ya karena Mas Wawan sendiri ini Rumahnya menetap sendiri. ya di sini. Ya karena di Jakarta lah ya, jadi dan ditempatkannya juga di Jakarta ya, jadi saya pilih menetap. Oke, tapi kalau misalnya ternyata dipindahkan ke bagian Indonesia lainnya gitu, Ya gimana? karena kita sudah komitmen dengan apa yang kita pilih ya sebagai ASN, ya kita kalau misalnya dipindah di daerah gitu, ya kita ikuti sesuai dengan perintah. Harus tanggung jawab dengan pilihan yang udah kita Ya, buat. Betul sekali. Tapi kalau disuruh pilih yang tadi, ya tetap menetap. Karena lebih hemat juga mungkin ya secara kalau menetap. Oke,
Kalau gitu terima kasih banyak Mbak dan Mas sudah mampir di podcast kita kali ini. Mungkin lain kali juga bisa datang lagi di podcast kita di tema yang berbeda ya. Insya Allah. Tapi sebelumnya, boleh dong Mas Mbak kasih pesan-pesannya dan semangat untuk adik-adik atau teman-teman dan atau mungkin Bapak Ibu yang mau ikut tes P3K. Boleh Mas Mbak? Mungkin pesan-kesannya untuk yang P3K ke depan atau CPNS, pahami dulu formasi yang mau di-apply. Jadi kayak baca peraturannya secara rinci, lalu surat pernyataannya, apakah setuju dengan pernyataan yang diisi, karena kan sudah pasti dibubuhi materai kan, jadi kan pasti nanti harus komit. Lalu selain formasi, mungkin menyicil untuk mereview ulang kembali materi-materi yang pernah dipelajari waktu kuliah, kalau misalnya di-apply sesuai dengan bidangnya. Terus apalagi ya Mas Won? Ya berdoa tentunya ya. Oh ya, doa ibu sih paling penting. Iya, doa ibu itu manjur banget sih. Oke. Untuk Mas Wawan sendiri mungkin? Kayak pertama ya tentunya tadi berdoa ya. Terus tetap semangat buat teman-teman honorer khususnya di PUPR ya, semangat terus. Saya tahu Bapak dan Ibu itu sangat berkompeten dan layak untuk lulus. Jangan patah semangat, terus berjuang. Bapak dan Ibu pasti menjadi ASN. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, semangat juga mungkin untuk KI dan mungkin honorer di Balai Teknik Bendungan khususnya ya. Pasti dong. Oke. Kita di sini juga untuk saling mendukung ya, mensupport teman-teman yang masih honorer di BTB, untuk ayo dong kita bisa bareng gitu, kita bisa sama lulus gitu. Oke, kalau gitu. Sebagai ASN. Oke. Sebelumnya terima kasih kembali Mas dan Mbak. Nah, kemudian juga terima kasih untuk Sobat BTB yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita menarik seputar bendungan di Indonesia. Terima kasih.